Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita, kami memohon kepada saudara-saudara biar kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitas. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun jubel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini, jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan 2, Kami Datang Ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berikanlah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu.
Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran yang dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Nyanyian nomor 432 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab kami sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan,
dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa, dan keyakinan yang daripadamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami, tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1, tetaplah bergemar. Epistel. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini
tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 1 hingga ke-3. Mari kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1 dan 3, Allah kita Maha Esa. Mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan warta keuangan dapat kita baca melalui WhatsApp yang dikirim oleh sintua wilayah masing-masing. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1 dengan firman-Mu.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi yang bersifat paradoks yang diberikan oleh William Barclay. Dalam ilustrasi tersebut digambarkan ada seorang pengunjung sebuah museum lukisan, dan oleh penjaga museum, si pengunjung museum diajak berkeliling untuk melihat seluruh lukisan yang ada di dalam museum tersebut.
Setelah pengunjung diajak berkeliling melihat seluruh lukisan yang ada pada museum tersebut, maka si pengunjung pun berbicara mengatakan kepada penjaga museum, "Ya, saya pikir saya telah melihat seluruh lukisan yang ada di dalam museum ini." Lalu penjaga museum berkata kepadanya, "Pak, lukisan-lukisan ini dipajang tidak lagi untuk dinilai, tetapi kita yang melihatnya lah yang perlu dinilai." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi ini sangat tepat. Ketika kita melihat seluruh lukisan karya cipta Allah, mahakarya Allah, yang tergambar, terlukis di hadapan kita, yang kita bisa langsung lihat, secara langsung kita merasakannya, melihat seluruh alam raya ciptaan Allah, sebuah mahakarya lukisan yang sangat indah. Langit, bumi, laut, burung-burung di udara, gunung-gunung, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada Kejadian 1 ayat 31 dikatakan di sana, maka Allah melihat seluruh yang diciptakannya, yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Semuanya tertata rapi dan harmonis. Lukisan karya cipta Allah begitu agung. Alam ciptaan Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita menggambarkan kebesaran dan kuasa Allah. Tetapi lukisan itu, karya ciptaan Allah itu sebagian besar telah dihancurkan dan dirusakkan oleh manusia. Sama seperti lukisan, ilustrasi lukisan yang dilihat oleh pengunjung museum tersebut, kita menilai diri kita. Ketika kita melihat alam ciptaan Allah rusak, lukisan Allah rusak, maka kitalah sebenarnya yang patut untuk kita persalahkan. Diri kita lah yang patut kita persalahkan, karena kita ikut serta mencemari, merusakkan lukisan karya Allah yang agung dan indah itu. Dewasa ini kita melihat di mana-mana terjadi tanah longsor. Di mana-mana danau dan laut dicemari oleh zat-zat kimia sehingga ikan di dalam laut, di sungai mati oleh karena limbah industri, oleh karena zat-zat kimia, limbah-limbah pabrik. Lapisan ozon yang merupakan bagian dari lapisan atmosfer menjadi semakin menipis. Padahal lapisan ozon itu berguna untuk menahan sinar ultraviolet yang disinarkan oleh matahari untuk tidak langsung mengenai bumi. Lapisan ozon menipis disebabkan oleh efek dari rumah kaca dan polusi udara. Kita melihat betapa mengerikannya pemakaian AC sehingga
terjadi polusi, pencemaran udara melalui gas-gas yang dikeluarkan oleh AC. Begitu banyak kehancuran di tengah-tengah ciptaan Allah yang indah itu. Lukisan itu telah rusak. Alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Melalui nats ini pada minggu hari ini, tahun Sabat dan tahun Yobel, kita diingatkan untuk memelihara segenap ciptaan Allah. Sejak awal Tuhan telah menetapkan sebuah aturan dan ketetapan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah leluhur nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memberikan suatu peraturan dan hukum ketetapannya, agar ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian itu, sebuah tanah yang subur yang pada waktu itu dihuni oleh bangsa Feris, Yebus dan sebagainya, tanah itu harus dikelola dengan baik. Salah satu cara pengelolaan yang diberikan kepada mereka melalui peraturannya, yaitu pada tahun Sabat, pada tahun yang ke-7, tanah itu harus mendapat perhentian penuh. Tanah juga ternyata harus beristirahat. Pada tahun yang ke-7, tanah itu tidak boleh dikelola. Pohon-pohon yang ada di dalamnya, buah pohon anggur, buah zaitun tidak boleh dipetik. Pohon-pohon tidak boleh dirantingi. Bahkan tidak boleh tanah itu dituai dan ditabur. Sabat bagi tanah perjanjian itu, tanah Kanaan merupakan sabat bagi Tuhan. Kemudian tahun Yobel, pada tahun yang ke-50, tahun pendamaian, mereka bangsa Israel harus memperbolehkan semua orang-orang upahan, semua orang yang bekerja pada mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing. Harus dibebaskan, tidak ada satupun manusia yang boleh dirugikan, tidak ada yang boleh mengambil hak orang lain. Tahun Sabat dan tahun Yobel harus menjadi aturan dan ketetapan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun Sabat dan tahun Yobel yang menjadi nats bagi kita dikaitkan dengan tema minggu ini, pemeliharaan kepada alam ciptaan Allah, mengingatkan kita semua bahwa manusia harus benar-benar melaksanakan ketetapan dan hukum aturan Allah, memelihara keutuhan ciptaan, alam ciptaan. Di masa ini kita melihat, kalau tadi kita berbicara soal tanah yang harus dipelihara, yang harus beristirahat, buah-buahan, pohon-pohonan yang harus dirawat, maka kita sekarang berbicara relasi hubungan antar manusia. Kita banyak mendengar diskriminasi. Istilah diskriminasi masih sering terjadi saat ini. Hak seseorang dirampas. Hak sebuah bangsa dirampas. Hak untuk bebas dan merdeka di dalam kehidupannya dirampas. Perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan agama,
membuat kadangkala manusia merasa lebih hebat dari yang lain. Kita banyak mendengar pada saat ini, yang di tengah-tengah kita pada saat ini, di tengah-tengah dunia yang menjadi pembicaraan pada saat ini, diskriminasi warna kulit, juga diskriminasi terhadap agama. Itulah yang terjadi, itulah kenyataannya di tengah-tengah kehidupan kita. Penindasan masih menjadi bagian dari kehidupan manusia. Manusia masih menjadi serigala terhadap sesamanya. Homo homini lupus, tamak, serakah. Itu seperti khotbah minggu lalu mengenai ketamakan manusia. Sehingga manusia tidak lagi segan untuk mengambil hak orang lain. Tidak lagi ragu untuk mengeksploitasi seseorang demi untuk suatu keuntungan. Manusia menjadi korban jual beli, korban kekerasan. Dan contoh yang ada dalam kehidupan kita setiap hari, kesombongan manusia itu di dalam keluarga kita sendiri, perilaku membuang-buang makanan. Seringkali kita makan, lalu makanan itu karena kita bilang kita kenyang, kita sisakan. Ada banyak di piring kita masih bertaburan ikan, nasi, bahkan buah-buahan. Kita lupa banyak orang yang kelaparan di belahan tempat yang lain, belahan dunia yang lain. Tanpa peduli, tanpa punya hati, seringkali kita merusakkan tanaman, membuang botol sembarangan. Dalam hubungan kita, relasi kita kepada sesama dan kepada ciptaan Allah yang lain, hewan dan tumbuh-tumbuhan, kita tidak sungguh-sungguh menjaganya dengan baik. Padahal ketika Allah di dalam penciptaannya, dalam Kejadian 1 ayat 28 memang dikatakan kita harus, manusia berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di udara. Tetapi kekuasaan itu tidaklah kekuasaan yang mutlak, karena kita terkait satu dengan yang lain. Kita terkait sebuah ekosistem, saling membutuhkan dalam relasi kita terhadap alam ciptaan yang lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan ternak, kosmos. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memelihara keagungan ciptaan Allah dengan baik. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus mengatakan, alam adalah guru dan hati manusia adalah muridnya. Ini menggambarkan kekagumannya terhadap alam ciptaan Tuhan dan betapa pentingnya untuk menghargai dan memelihara alam. Kadangkala kita harus menunjukkan betapa kita bersyukur atas alam ciptaan Allah yang lain. Bisa saja kita memeluk sebuah pohon sambil bersyukur di dalam hati, mengatakan, Tuhan terima kasih karena pohon yang kau ciptakan ini mengeluarkan oksigen yang kubutuhkan. Tuhan terima kasih, daun-daun pohon ini membuat aku bisa menghirup udara yang segar. Karena daun-daun pada pohon-pohonan menyerap partikel-partikel yang ada di udara, membersihkan udara. Kita juga bisa pagi-pagi merentangkan tangan kita walaupun di masa pandemi ini. Merentangkan tangan dan menghirup udara dalam-dalam sambil melihat
ke atas dan mengatakan, Tuhan terima kasih untuk udara yang segar, untuk seluruh alam ciptaan, untuk burung-burung di udara, kicauannya yang demikian indah. Seluruh ciptaan Allah begitu baik dan sungguh amat baik. Berangkat dari kasih Kristus kepada seluruh ciptaan, maka marilah kasih itu yang kita perlihatkan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Mari kita menjaga kelestarian alam, tidak turut serta mencemari dan merusakkan lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga yang telah memberikan kami suatu kehidupan yang demikian indah. Alam ciptaan-Mu yang bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan, Engkau mengajari kami semua untuk dapat mengelola tanah dengan baik, menghargai seluruh ciptaan Allah. Tuhan memberi kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk berlaku adil dan penuh kasih terhadap alam ciptaan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga, saudara-saudara kami, rumah tangga kami di masa yang sulit ini, ketika COVID-19 bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami semua kesabaran hati dan beri kami kekuatan, perlindungan-Mu kami butuhkan, sehingga kami semua umat-Mu Engkau pelihara di dalam kasih-Mu, dan kami beroleh keselamatan daripada-Mu. Melalui masa pandemi ini kami boleh belajar banyak hal ya Tuhan, dan pada akhirnya nanti kami boleh bersuka cita pada masa pandemi selesai. Kami boleh melihat kuasa Tuhan memberkati dan menyelamatkan seluruh orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan, sungguh banyak kerja. Serahkan hidupmu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.